Selamat datang kembali di Business Inspirations para pemirsa. Kita masih dengan narasumber kita hari ini, Ibu Yanti dari IBL, Indonesian Business Links. Nah, kembali lagi Bu, as a leader in what do you think is the difference ya sebagai CEO atau Executive Director di sebuah private company dan Anda di non-profit? Okay, interesting question. Bagi saya pribadi, saya harus mulai dari kesamaannya dulu. First, bahwa CEO ataupun pimpinan organisasi ataupun perusahaan itu memiliki kesamaan dalam leadership-nya, artinya dalam keperluan kita untuk memimpin, memastikan organisasi itu berjalan di dalam mandatnya, sekaligus juga membangun kapasitas daripada organisasi. Bedanya apa? Bedanya mungkin lebih pada style. Nah, kalau style di sana, saya pikir memang bergantung daripada juga jenis organisasinya. Ada organisasi yang bersifat advokasi. Artinya dalam hal konteks advokasi itu banyak hal yang terkait dengan mengubah perilaku atau mengubah policy ataupun mengubah tatanan dalam suatu masyarakat. Nah, itu jenis leadership-nya akan berbeda dengan jika kita memimpin organisasi yang fungsinya memfasilitasi connecting the dots, I would say, seperti apa yang terjadi di Indonesia Business Links. Sesuai namanya, Indonesia Business Links adalah linking the dots, linking the people, the organization, companies maupun pemerintah dengan tujuan sama untuk pembangunan. Right. Itu memiliki juga memerlukan karakter yang saya rasa juga agak berbeda daripada perusahaan. Yang jelas nyata, Cynthia, kita kan tidak di-drive oleh profit. Right. Oleh karena itu, bukan artinya kita kemudian sama sekali hanya spending ya. Kita harus memikirkan sustainability daripada perusahaan, tetapi kita lebih less egoistic barangkali. Karena kalau company drive utamanya biasanya profit, gitu. Tapi mungkin nanti kita bisa diskusikan juga ada sebuah tipe lain daripada entrepreneurship yang sekarang ini menjadi lebih marak dibicarakan, yaitu masalah social entrepreneurship. Karena itu berada in between business enterprise, LSM, dan di tengah-tengahnya ada social enterprise. Nah, itu akan ada, saya yakini ada semacam karakter yang harus dimiliki oleh CEO yang memimpinnya juga. Seperti apa tuh kira-kira karakter yang di social entrepreneurship itu? Oke. Kalau di social entrepreneurship pasti akan ada kombinasi antara entrepreneurial thinking sebagai CEO maupun advocacy, artinya di sisi social, which is membuat perubahan. Kalau di bisnis enterprise itu simply yang mereka lihat uang ya, istilahnya kan begitu, profit gitu. Apakah bisnis itu membuat perubahan dalam masyarakat, mereka nggak peduli. Yang penting bisnis itu profitable, berkembang. Kalau di sisi LSM yang dipentingkan adalah dampak, impact yang di-create, memberikan perubahan kepada masyarakat. Apakah uangnya ada apa tidak, ya itu nanti dicari begitu kan ya. Kalau social enterprise itu harus memajukan dua-duanya. Sebagai enterprise of course ya harus profitable, tetapi kemudian pilar kedua daripada KPI-nya adalah membuat perubahan. Nah, itu saya rasa akan menjadi suatu jenis atau golongan CEO untuk masa depan, saya rasa ya. Betul. Nah, Anda sebagai executive directornya sebuah non-profit organization, what are some of the challenges yang Anda hadapi sih sehari-hari atau di dalam membangun visi Anda? Saya melihatnya challenges itu sebetulnya lebih dari sisi sangat positif ya. Karena di NGO, pressure kita kan lebih kepada bagaimana kita membangun capacity dari the organization. Meaning saya harus bisa menciptakan leader-leader baru yang akan meneruskan mission. And the challenge is to make sure bahwa the mission itu consistent along the way. Jadi kalau memang suatu organisasi itu seperti disebutkan tadi misalnya mempromot CSR, maka along the way, sekarang, besok, lusa, tahun depan, 10 tahun lagi, 100 tahun lagi, akan tetap ke sana arahnya. Tidak kemudian mempromot something else yang different.
Nah, ini mengharuskan saya untuk mendapatkan atau membangun kapasitas staffing internal yang mengarah ke sana semua. Nah, challenge saya adalah bidang ini agak langka begitu. Betul. Sehingga tidak mudah buat saya mencari readily available resources out So, there. do you train from within atau kebanyakan adalah upgrade dari bawah atau gimana? A bit of mix ya, saya pikir ya. Karena market kita juga masyarakat kita tuh juga cepat tanggap sebenarnya. Begitu melihat ada tren bahwa sekarang ini perusahaan juga melihat aspek sosial dan lingkungan, maka immediately kesadaran itu timbul bahwa, dan itu tadi yang saya sangat setuju dengan apa yang sering kita bicarakan bersama dalam sesi-sesi coaching mungkin, bagaimana orang itu behave above the line. Dia mencari peluang dan mengangkat atau menambah kapasitinya itu sesuai dengan kebutuhan pasar gitu. Betul. Okay. Mungkin itu yang harus saya ciptakan supaya market ini tercipta sehingga kemudian resourcesnya juga akan belajar untuk mengadapt dengan kebutuhan. Jadi educating the market juga untuk melihat ke industri ini juga ya. Okay. You mentioned a bit about coaching. What is the role of coaching in your organization? Coaching itu penting sekali ya kalau di dalam proses pemberdayaan terutama. Kebanyakan dari program-program yang kita laksanakan adalah model of empowerment. Nah, coaching itu sangat erat kaitannya dengan empowerment. Artinya tidak hanya sekedar membantu, tapi to create ability of a person to be somebody. Nah, saya melihat di situ kesamaan yang cukup dekat antara coaching dan empowerment ya. Apa yang kita lakukan secara tidak sadar itu sebetulnya coaching. Itulah sebabnya pada waktu saya juga mendevelop resources di dalam organization, training saja tidak cukup. It requires coaching. What do you think is the difference between just training and coaching? What's your interpretation? Training is a little bit more one way, and then up to the person. Bagaimana menggunakan skill yang dia pelajari di dalam training itu, tanpa melihat ini akan dibawa kemana, akan untuk apa. Walaupun mungkin ada training yang sifatnya spesifik. Say for example misalnya training marketing begitu ya, larinya tentu ke arah marketing. Tapi along the way ini tidak ada yang memberikan arahan. Coaching is telling us bukan telling tapi barangkali lebih mengajak kita untuk menyadari apa sih yang kita perlu untuk improve di dalam proses menjadi seorang good marketer gitu loh. I see. Then they realize, okay, kalau begitu saya perlu tambahan training ini, tambahan training itu. So it's opening up the resources. That's your interpretation. Okay, Exactly. that's good. Well, as a coach, that's good. That's the right answer. That is your work, right? But it's always interesting to hear it from your side, because we know it from our side. But it's always interesting to find out what your perception is dari situ. So. Pemirsa, setelah yang satu ini kita akan kembali lagi dengan Ibu Yanti dan sedikit menggali lagi tentang the role of leadership and how the leaders within her organizations itu bisa berkembang ya. So kita kembali lagi dengan Business Inspiration setelah yang satu ini.